Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Marian Lusabani. Yang kedua ada Yulianti Estiana Rahmawati. Yang ketiga ada Muhammad Romli Afri Muhalim. Yang keempat ada Muhammad Miftahur Rosad. Yang kelima ada Salsabila Sofia Aziza. Kemudian materi yang akan kami sampaikan pertama akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Pengertian Project Based Learning. Project Based Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Project Based Learning merupakan sebagai pembelajaran berbasis proyek. PJBL dirancang untuk digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan pelajaran dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Selanjutnya, pengertian PJBL menurut beberapa ahli seperti Thomas Mergendoller dan Michelson mengatakan bahwa PJBL adalah metode pengajaran sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran, pengetahuan, dan keahlian yang kompleks. Pertanyaan autentik dan perancangan produk dan tugas. Serta Baron B mengatakan bahwa PJBL adalah pendekatan cara pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan bagi kehidupannya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Proses belajar tersebut berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sehingga dapat mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yakni B, tujuan PJBL. Tujuan PJBL yang pertama yakni problem solving atau melatih siswa untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua yakni self-direct learning atau melatih dan memupuk rasa tanggung jawab, inisiatif, dan kebebasan untuk belajar mandiri serta menentukan mana dulu yang lebih diprioritaskan atau dipelajari. Yang ketiga, lifelong learning atau konsep belajar sepanjang hayat sebagai usaha memupuk kesadaran belajar yang berkelanjutan dan tiada henti. Keempat, identifikasi dan evaluasi sumber belajar dengan berbagai sumber belajar yang tersebar bebas dari berbagai media dan berbagai sumber. Yang kelima adalah critical thinking atau melatih siswa untuk berpikir kritis dengan kemampuan analisa, evaluasi, dan sintesa. Kemudian ada juga creative thinking atau melatih kemampuan siswa daya kreasinya dalam menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian real world connection, komparatif dan kolaboratif learning, peer learning, dan refleksi, di mana siswa berlatih untuk mampu mengemukakan dan menceritakan kembali atas pengalaman belajar yang telah mereka peroleh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa.
Project-based learning mendorong murid berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kecakapan murid dalam pemecahan masalah. Ketika murid dihadapkan dengan berbagai masalah, dengan cepat mereka akan mendapatkan pencarian solusi yang tepat. Semakin lama, mereka akan semakin paham bagaimana jalan keluar atau pemecah masalahnya. Kemudian, yang ketiga, memunculkan pemikiran kreatif dan kritis. Dari pemikiran orisinil dan pemecahan masalah yang ditemukan, murid akan terlatih pada pemikiran kreatif mengenai cara penyelesaian masalah. Dari pemikiran kreatif tersebut akan memunculkan pemikiran kritis. Yang keempat, meningkatkan keterampilan kolaborasi. Murid diharapkan bekerja secara kolaboratif dengan murid lainnya dalam mengerjakan suatu proyek, baik mengenai pembelajaran struktur kerja, rumusan masalah, aksi, dan lainnya. Kolaborasi yang terjalin akan memunculkan keterampilan dalam berkomunikasi dan pengambilan keputusan. Kemudian, manfaat yang terakhir yaitu melatih manajemen sumber daya. Proyek yang dikerjakan oleh murid akan dihadapi oleh mereka sendiri, baik yang sifatnya individu atau kolaboratif. Pasalnya, mereka akan melihat proyek itu sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. D. Cara penerapan PJPL. Tahapan PJPL dikembangkan oleh dua ahli, The George Lucas Education Foundation dan Robert Sintak PJPL. Kemendikbud tahun 2014 halaman 34, yaitu fase 1 penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka atau divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tinggi, dan terkait dengan kehidupan siswa. Fase yang kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain project. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase yang ketiga, menyusun jadwal atau create schedule. Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Fase yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek, mentoring the student and progress of project. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Fase yang kelima, penilaian hasil atau access the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran PJBL. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama ada increased motivation. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada increased problem solving ability.
Beberapa sumber mendeskripsikan bahwa lingkungan belajar pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, membuat siswa lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang bersifat kompleks. Yang ketiga ada improve library research skill. Karena pembelajaran berbasis proyek mempersyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, maka keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi akan meningkat. Selanjutnya ada kelemahan PJBL sendiri. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana guru memegang peran utama di kelas. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kelima, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Halo teman, bagaimana materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Cukup menarik bukan? Ya, sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.